Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pejabat sipil dan militer Amerika Serikat dan Tiongkok melanjutkan komunikasi di tengah sejumlah ketegangan regional dan bilateral. Sejumlah RUU pun digulirkan di Kongres guna menghadapi langkah agresif Tiongkok terhadap Taiwan dan juga kawasan Indo-Pasifik secara umum. Latihan tempur menggunakan amunisi sungguhan seperti ini adalah salah satu cara Taiwan mencoba mengingatkan Tiongkok untuk tak masuk ke wilayah udara dan perairannya. Ketegangan pemerintah Beijing dan Taiwan dan klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan menjadi salah satu fokus kebijakan Amerika Serikat di kawasan, seperti diungkapkan Menlu AS dalam sebuah pertemuan di Inggris. We also discussed joint efforts to ensure peace and stability across the Taiwan Strait and freedom of navigation and overflight in the South China Sea. For both of us, maintaining peace and stability, preserving the status quo, is essential, and it's essential not just to us, it's again essential to countries all around the world. Sementara di ibu kota AS, Kongres menggulirkan 20-an perundangan yang ditujukan bagi Tiongkok. Salah satunya menyiapkan sanksi ekonomi bagi pejabat Tiongkok bila negara tersebut melakukan blokade atau bahkan melakukan invasi terhadap Taiwan. Our problem lies with the Chinese government, not the people of China. The Taiwan Conflict Deterrence Act recognizes this. By promoting to publish the corrupt assets of PRC's top leadership, the bill would force CCP officials to face the ire of their own people. Kedubes Tiongkok di AS dan pejabat di Beijing menyayangkan berbagai perundangan ini dan mengancam akan melakukan pembalasan bila sejumlah undang-undang ini disahkan. Perundangan lain bakal semakin membatasi teknologi buatan Tiongkok dari pasar Amerika Serikat dan melindungi inovasi teknologi AS dari kegiatan mata-mata dari Beijing. Undang-undang terpisah juga memantau dan membatasi pembelian lahan Amerika Serikat oleh negara-negara asing tertentu, termasuk dari Tiongkok, setelah negara tersebut diketahui membeli lahan dekat sejumlah instalasi militer di Amerika Serikat. Di tengah ketegangan seputar keamanan dan perdagangan, Amerika Serikat dan Tiongkok masih menjalin komunikasi. Hal yang penting untuk terus dilakukan menurut analis. To have these conversations takes the guesswork out of analysis of why the Chinese are doing what they're doing and what we can expect or anticipate in terms of future behavior. And that shrinks space for miscalculation or misunderstanding about the intentions of each side's action. Sebagai bagian komunikasi antar kedua negara, penasihat keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan, berkunjung ke Tiongkok akhir Agustus lalu. Presiden Joe Biden juga berkesempatan bertemu pemimpin Tiongkok Xi Jinping di sela KTT negara-negara Asia Pasifik APEC di Peru dan KTT negara-negara G20 di Brasil, dua-duanya pada pertengahan November. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, bursa saham di Wall Street ikut naik turun bersama dengan perkembangan terkini dalam Pilpres Amerika Serikat. Selain menambah ketidakpastian, investor seperti warga Amerika Serikat secara umum tidak bisa memprediksi siapa yang akan menang Pilpres dan lalu capres manakah yang lebih didukung investor. Berikut informasinya. Beragam survei menunjukkan isu ekonomi menjadi isu paling penting dalam Pilpres Amerika Serikat. We will save our economy, we will rescue our middle class, we will reclaim our sovereignty and restore our borders, we will put America first. As president, I will be laser focused on creating opportunities for the middle class that advance their economic security, stability, and dignity. Ketidakpastian soal pemenang Pilpres 5 November nanti ikut membayangi perdagangan saham di Wall Street. We know that October is often a worrisome month, and this year just will add to that because we're going right into the final days of the election. This election continues to look like it's a very close election, and so that just adds to Wall Street uncertainty. Dengan kebijakan pro dunia usaha, capres Partai Republik biasanya lebih sejalan dengan Wall Street. Well, Trump could be better for the economy for really two reasons. First, tax policy. He's trying to cut corporate taxes, which is very positive for earnings and stocks.
He's not going to increase the capital gains tax, and he's likely to deregulate a lot of industries. Tapi menurut sebagian investor, pelaku pasar sebenarnya tak terlalu partisan. In the end, it really doesn't matter to markets sometimes who the next president is. Right after the election, we tend to see investors quickly adjust to their expectations of the new leadership and markets move on. Yang lebih disoroti pelaku pasar justru kebijakan soal pajak yang melibatkan tak hanya presiden tapi juga partai mana yang menguasai Kongres AS. Perhatian Wall Street baru-baru ini juga tertuju kepada Bank Sentral AS atau Federal Reserve yang menurunkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun sebesar 50 basis poin, lebih besar dari perkiraan sebagian analis. Dan penurunan ini dilakukan untuk memberi kelegaan kepada dunia usaha dan konsumen yang lama tercekik suku bunga tinggi. Pemilihan waktu dan besarnya pemotongan suku bunga disoroti capres Partai Republik. I guess it shows the economy is very bad to cut it by that much. Assuming they're not just playing politics, the economy would be very bad, or they're playing politics. Tapi merespons pertanyaan soal sejauh mana politik melandasi keputusan ini, Kepala Bank Sentral menegaskan kembali independensi the Fed. We do our work to serve all Americans. We're not serving any politician, any political figure, any cause, any issue, nothing. It's just maximum employment and price stability on behalf of all Americans. Meski menyambut baik keputusan The Fed, Presiden Joe Biden mengatakan jalan menuju pemulihan penuh ekonomi masih panjang. So let's be clear. The Fed lowering interest rates isn't a declaration of victory. It's a declaration of progress. It's a signal we've entered a new phase of our economy and our recovery. Inflasi sempat memuncak melampaui 9% saat darurat pandemi COVID, sebelum akhirnya mereda belakangan mendekati target The Fed sebesar 2%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat telah mengalami banyak pasang surut. Dibentuk oleh perkembangan global selama beberapa dekade, termasuk Perang Dingin dan proses dekolonisasi selepas Perang Dunia Kedua. Hubungan kedua negara juga terus diuji, termasuk oleh isu HAM dan perbedaan dalam memandang isu geopolitik. Terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat berawal saat pemerintahan Harry Truman yang menghadapi tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua dan dimulainya Perang Dingin melawan blok komunis pimpinan Uni Soviet. The most important moment in the history of U.S.-Indonesian relations is the moment when Truman administration decided to swing its support behind the nationalist movement in Indonesia and to force the Dutch government to abandon its attempt to reconquer its former colony and to allow Indonesia to become independent. Hubungan baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia di bawah Presiden Soekarno berlanjut saat pemerintahan Dwight Eisenhower. Namun keretakan mulai terjadi dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55 yang mengawali gerakan non-blok tak memihak Barat maupun Uni Soviet. By 1956, many U.S. officials were becoming increasingly colonialism was emboldening domestic political parties such as the Indonesian Communist Party to become more aggressive. Hubungan kembali membaik di masa pemerintahan John F. Kennedy yang menekan Belanda merundingkan status Papua Barat. Namun selama tahun 1960-an hubungan terus teruji dengan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia serta kedekatan Soekarno dengan Uni Soviet dan Tiongkok. The frustration with Sukarno led the Americans to completely get behind Suharto, and the United States was clearly very happy with the staunch anti-communist position. Di bawah pemerintahan Gerald Ford, Amerika Serikat mendukung Indonesia mengambil alih Timor Timur karena kekhawatiran soal Fretilin yang berhaluan kiri. Tapi pelanggaran HAM di wilayah yang kemudian menjadi provinsi Indonesia itu membuat hubungan renggang sejak pemerintahan Amerika Serikat selanjutnya di bawah Jimmy Carter. Saat Indonesia berada di bawah pemerintah Soeharto, Amerika Serikat termasuk pendukung kuat Indonesia. Antara lain guna mencegah negara terbesar di Asia Tenggara ini jatuh ke bawah pengaruh blok komunis. Tapi berakhirnya Perang Dingin pada 1991 membuat isu HAM lebih mengemuka, terutama saat pemerintahan Bill Clinton selama tahun 1990-an.
Amerika Serikat bahkan memberlakukan embargo senjata terhadap Indonesia pada 1999, merespon kekerasan pasca referendum kemerdekaan Timor Timur saat pemerintahan B.J. Habibie. Embargo ini baru dicabut pada 2005 saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, seperti dalam isu terorisme. Frankly, Indonesia did a better job in counterterrorism than any country I can think of. And it did not come at the expense of their democracy. In fact, in many ways, Indonesia's counterterrorism policies enhance the rule of law, enhance the democratic transition. Tapi masih ada perbedaan menyikapi banyak isu. Given Indonesia's history and its very strong non-aligned position, Indonesia more aligned. Well, they're different countries and they have different views on a lot of things. Throughout the history, you've seen that. Good relations, but some disagreements on things, usually handled very quietly and professionally and without damaging the relationship. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Thank you. Pemirsa, para petani di Ghana mencoba metode baru untuk mengurangi membusuknya hasil panen. Adaptasi ini membuat mereka bisa bertahan di tengah meningkatnya kerugian pasca panen akibat minimnya fasilitas penyimpanan dan turunnya ekspor. Selama 3 tahun terakhir, adanya kerugian pasca panen, tarif bea ekspor yang tinggi, serta kenaikan harga pupuk telah menggerus pendapatan para petani di Ghana. Mereka terpaksa harus beradaptasi, seperti yang dilakukan petani mangga Sandra Snowden. Sandra telah menanam dan mengekspor mangga selama 1 dekade, tapi beralih ke produksi selai setelah kehilangan 60% dari hasil panennya dalam 1 musim panen. Menurut Sandra, beragam jenis selai mangga yang dibuatnya menghasilkan pendapatan tetap, sehingga bisnisnya bisa terus bertahan. The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue outside mango season because we have products in and out of mango season. So all year round, mango is available. Pertanian menjadi kunci perekonomian Ghana dan menyumbang 30% dari produk domestik bruto negara ini. Nilai ekspor tanaman pangannya meningkat setiap tahun dengan permintaan yang tinggi untuk kakao, ubi, dan sayuran. Tapi pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina mulai berdampak pada para petani di Ghana. Perang Ukraina meningkatkan biaya pupuk dan transportasi, serta mengganggu rute pengiriman dan tentunya tanaman dan hasil panen mereka. Ketika para petani bergulat dengan hasil panen berlebihan dan fasilitas penyimpanan yang tidak mencukupi, banyak yang mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan. We spend so much to get the produce harvested, and it gets frustrating when we don't have people or the ready markets for our produce. So that's why some of us have also decided that, okay, yes, we are going to farm the product, but to prevent all these post-harvest losses, we are going to add value to whatever we produce. Ghana kehilangan sekitar 1,9 miliar dolar per tahun akibat pemborosan dan limbah pangan. Tanaman yang paling terdampak adalah mangga, tomat, dan ubi, dengan kerugian utama terjadi selama panen, transportasi, dan penyimpanan di lahan pertanian, menurut laporan Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional. Menurut instruktur teknik pertanian di Universitas Ghana, Emmanuel Essien, para petani membutuhkan lebih banyak pendidikan tentang cara mengolah produk mereka secara lokal. I think it would help if we give them the know-how and also supported by providing them with systems to help make even the processing more efficient, because there are also losses when they attempt to do that as well. Kelompok masyarakat sipil di Ghana telah menyerukan adanya penerapan lebih luas dari teknologi pasca panen yang hemat biaya, serta dukungan lebih besar dari pemerintah Ghana untuk membantu para petani meningkatkan ketahanan pangan secara umum. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, rancangan busana yang memadukan budaya Papua dan Jawa meramaikan panggung busana New York Indonesia Fashion Week 2024. Acara tahunan ini juga menampilkan rancangan busana untuk generasi muda serta pentas seni budaya Indonesia. Berikut informasinya. New York Indonesian Fashion Week kembali hadir di Manhattan, New York. Pagelaran fashion yang menampilkan rancangan karya-karya busana desainer Indonesia ini dibuka dengan pagelaran Tari Kembalikan Balikku dan kelompok Angklung Anbaya dari Indonesia. Kebetulan kita diberikan kesempatan untuk tampil di New York Indonesian Fashion Week. Komunitas tari, sanggar tari Kembalikan Balikku, dan mereka tadi menarikan satu tari klasik yaitu Ledok Asem. Dihadiri oleh sekitar 70 tamu dari komunitas fashion dan juga diaspora Indonesia, fashion show yang diwarnai acara budaya ini menghadirkan sejumlah desainer yang pernah tampil pada tahun-tahun sebelumnya. Desainer asal Papua, Dr. Rosa Rumaseu, menampilkan karya kain Papua dengan warna pastel cerah. Sementara, desainer muda Michelle Liu menggelar party street fashion yang cocok dipakai anak-anak muda generasi now. Desainer asal Bandung, Zubarka by Benz, memadukan desain elegan dengan warna gemerlap bercorak pop art. Dan keanggunan kombinasi tradisi budaya Jawa dengan sentuhan desain modern muncul dari kreasi desainer asal Solo, Joko SSP. Saya bikin konsep baju itu adalah The Legend of Rama Sinta. Tapi di sini saya mengambil tokoh itu tadi dalam pewayangan, ada unsur wastra, cinde itu tadi yang warna merah, terus dengan aplikasi bergilgin itu tadi, itu adalah baju-baju biasanya keraton. I think it's extraordinary. It has so many details. I got to wear this beautiful robe, and I've never seen these great pieces before. I'm in love with the fashion. Tampil juga saksofonis jazz Indonesia Yuyun George. Tapi kali ini memang agak beda karena kita membawa apalagi yang dari Solo itu ya, Mas Joko dengan tim angklungnya dan tim Kembalikan Balikku itu yang keren banget. Dan desainer kita juga keren-keren semua, baju-bajunya tuh keren sekali ya. Bangga juga ya, bangga sebagai orang Indonesia yang ada di sini. Senang banget. Naratama, Meraja Parmeswari, dan Gendira Pratama, VOA New York. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah inisiatif di Kenya melakukan penyempurnaan tungku tanah liat tradisional agar lebih efisien dan hemat energi sehingga membantu menekan bahaya asap dari memasak bagi warga setempat. Di pasar lokal di Nakuru, sebuah kota di wilayah lembah Rift di Kenya, Josephine Abongo sibuk melayani pelanggan di toko tungkunya. Josephine memproduksi dan menjual tungku hemat energi dari tanah liat yang menurutnya merupakan penyempurnaan terhadap teknologi memasak dengan api terbuka yang banyak dipakai di pedesaan di Kenya. So what we are doing ni kuleta ile tradition isiachwe, but sasa it's in a improved way, in a digital way. Iweze kutumika mpaka town na to save miti, to save mazingira, to save afya yetu, to save pia mifuko yetu, kwa sababu saa hii economically watu wanalia pesa ni kidogo. Proyek ini dilaksanakan oleh Practical Action, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pembangunan. I think it's becoming a talk that we are moving the discussion towards ensuring that our local people transit from the traditional cooking solutions to the new cooking solutions that save their lives. Menurut para ahli kesehatan, asap dari memasak membawa risiko besar terhadap kesehatan, terutama bagi warga pedesaan di Afrika Sub-Sahara. Data dari Kementerian Kesehatan Kenya memperkirakan 21.500 kematian dini terjadi setiap tahun akibat polusi udara dalam ruangan yang dipicu kegiatan memasak. The use of firewood, as we know when it burns, that smoke is direct. It's worse than even when you smoke because there is a filter. This is the primary use of the smoke, which has a lot of effect in the lungs. Tidak seperti tungku tradisional, perangkat ini lebih baik karena dirancang sedemikian rupa sehingga api diarahkan langsung ke panci masak untuk menghindari pemborosan panas.
Kompor ini juga hanya memiliki satu lubang untuk arang dan kayu bakar, bukan 3 lubang, dan dibuat dengan lapisan tebal yang terbuat dari tanah liat khusus untuk konservasi panas. Semua faktor ini membuat tungku lebih efisien hingga 40%, sehingga mengurangi konsumsi kayu bakar dan arang. Menurut Practical Action, sekitar 200.000 tungku telah disempurnakan dan dijual oleh lebih dari 300 usahawan. Pusat Pelatihan Kejuruan Kagoto Danji adalah salah satu lembaga yang telah mengadopsi teknologi memasak yang lebih bersih ini. Dan langkah ini telah membawa penghematan biaya. We used to have a full ton, a lorry of firewood a term. But the way I've implemented it, I've saved almost 80% of that, which is a plus for us. Konferensi Badan Energi Internasional di Nairobi tahun lalu menyerukan percepatan akses universal terhadap memasak yang lebih bersih melalui insentif dan subsidi pemerintah. Kenya sendiri bertujuan mencapai 100% akses terhadap memasak bersih pada tahun 2028 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, raksasa ponsel Apple meluncurkan iPhone terbaru dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Para pesaingnya juga banyak memanfaatkan AI. Pesaing memanfaatkan AI ini terjadi di tengah upaya menggairahnya kembali penjualan smartphone yang sempat stagnan. 4 ponsel terbaru buatan Apple menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi yang digunakan dalam iPhone seri ke-16 ini disebut sebagai Apple Intelligence. It's adding generative AI to the iPhones. It means that you can write a sentence and then say, elaborate on it or clarify it. The writing tools in general from generative AI are fantastic, but having that built into the iPhone apps, that's a game changer. AI juga menjadi andalan bagi produsen smartphone lainnya, termasuk Google dengan ponsel Pixel 9. The AI demos were really great. I thought that they were a step ahead of what we've seen. It wasn't gigantically innovative. It wasn't like a big wow moment, but it was kind of a natural evolution of how we're going to use AI. Pemanfaatan AI juga tampak dalam ponsel-ponsel terbaru buatan produsen Tiongkok yang belakangan semakin kompetitif di pasar global, termasuk Honor yang dulu anak perusahaan Huawei. Menurut data dari konsultan International Data Corporation, penjualan ponsel meningkat 4 kuartal berturut-turut setelah sempat stagnan karena banyak warga semakin lama mempertahankan ponsel mereka dan tidak membeli ponsel baru. AI diyakini termasuk di antara faktor yang membuat banyak warga membeli ponsel baru. Menurut survei 451 Research yang dikutip S&P Global, hampir sepertiga konsumen kini mengganti ponsel setiap 5 tahun. Sementara penjual ponsel bekas, Cell menyebut rata-rata konsumen mempertahankan ponsel mereka selama 3 tahun lebih lama dibandingkan tahun 2017 dan sebelumnya saat mereka ganti ponsel tiap sekitar 2 tahun. Perhaps replacement rates on devices will maybe stabilize where they are now instead of continuing to get longer. But AI certainly does give people a reason to look at their old devices, perhaps think about upgrading them and how they can get their hands on some of the new features and technology. Tapi analis lain tak terlalu yakin. Honestly, I'm not convinced that, the capabilities that they introduce are going to drive that many people to upgrade. What I found really interesting, actually, is how much they focused on trade-ins. I don't remember them ever talking so much about trade-ins to encourage people to upgrade. And, the other problem, of course, is all of the initial AI models are US English only. So that cuts out, a decent portion of the world. And some of this stuff won't come until next year for other regions around the world and other languages. S&P Global menemukan alasan orang bertahan dengan ponsel lama mereka lagi-lagi soal tingginya inflasi, lalu juga suku bunga tinggi yang membuat cicilan lebih mahal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Simpul TV, News, Sport, Entertainment.